Umumnya itu kalau sudah mengandung tidak haid. Tapi ada orang perawan yang mengandung juga haid. Lah ya apa itu? Iya. Kalau bersamaan melahirkan itu namanya bukan nifas, tolkun. Ya. Bidni robbil kholq gitu ya. Ya napa terusan niku fahdazal arsu tarabawas tibsaro dan seterusnya tolak ngeten ada wonten tolaknya itu karo biidzni rabbil khalaq wa urida sajidan syakiron, itu seperti itu. Jadi kalau darah yang sebelum nifas, sebelum melahirkan itu bisa jadi nifas, bisa jadi haid, bisa jadi bukan haid. Kalau sebelumnya memang haid, karena ada orang perempuan itu yang mengandung tapi juga haid, ada. Umumnya itu kalau sudah mengandung tidak haid, tapi ada orang perempuan yang mengandung juga haid. Lah ya apa itu? Sebelum melahirkan itu darahnya apa? Ya haid kalau gitu. Darah yang keluar setelah melahirkan itu namanya nifas. Paling sedikitnya nifas ya sedikit, ya keluar gitu toh, sudah mampet. Keluar sedikit kemudian mampet. Jadi begitu melahirkan anak, keluar sudah merun mampet, nggak keluar darah lagi. Ya. Jadi masanya sebentar ya. Ada yang mengatakan majatan ya. Jadi satu semprotan keluar sudah. Itu paling sedikit. Kalau tadi kan haid itu sehari semalam. Kalau ini enggak, sebentar. Masa sebentar toh ya. Ya. Loh. Darah yang keluar setelah melahirkan itu mulai dari mana dihitungnya? Wabtida'un nifas utawi kawitane nifas iku minim fisolil waladi, dihitung saking kepisai anak. Jadi anak metu, gete metu, itu nifas namanya. Ya. La min khurujid dam idza ta'akhkhara khuruju min infisalil walad. Jadi gini. Jadi syaratnya itu sebelum 15 hari. Sebelum 15 hari. Jadi orang melahirkan coer ya. Kemudian nggak keluar darahnya. 1 hari nggak keluar, 2 hari nggak keluar, 3 hari keluar. Itu namanya darah nifas. Jadi tidak harus langsung seketika. Jadi pokok selama belum 15 hari kok keluar darah, ini orang sudah melahirkan, ya apa? Darahnya darah nifas. Kalau sudah lebih dari 15 hari, maka itu bukan nifas, ya. Darah haid namanya. Ya. Jadi kalau ada tadi jadi begini. Jadi wabtida'un nifas minim fisolil walad. Jadi penghitungan nifas itu dihitung dari keluarnya anak yang dilahirkan. Ya. Tidak dihitung dari keluarnya darah. Kalau memang darahnya telat dari keluarnya anak, ya. Tapi telatnya itu harus kurang dari 15 hari. Ada orang melahirkan, gak keluar si darahnya. Ya apa keluarnya? Pokok selama belum 15 hari kok keluar. Itu namanya darah haid. Sudah. Loh dihitung, darah haid, darah nifas ya. Darah nifas. Loh dihitung dari mana ini? Apa dihitung dari keluarnya darah itu haidnya, nifasnya? Tidak, dihitung dari keluarnya anak tadi itu. Jadi katakanlah orang melahirkan tidak keluar sampai 5 hari, ya baru hari ke-6 keluar, sudah keluar, itu namanya darah nifas, sudah. Loh hari-hari yang belum keluar tadi itu apa itu, ya?
Fa zamanun nikah khina idin minan nifas adadan lahukman. Jadi zaman tadi mari metu mana sampai metune gede 5 dina iki mang sedurung metu. Lha sing gak metu gede iki apa iki? Iki diitung nifas ing dalam hitungane katut nifas tapi hukumnya duduk nifas. Jadi hukumnya ini bukan nifas tapi termasuk hitungan daripada nifas. Loh gitu. Syukur kurang dari 15 hari tadi ini. Kalau sudah 15 hari metu anak sampai 15 dino kok gak metu gede ini, maka darah yang keluar setelah itu bukan darah nifas lagi, namanya darah haid di sini. Jadi kalau fa in kana ba'da mudi khamsata asyara yauman fa aktsara, lebih dari 15 hari lebih, fa huwa haidun wala nifasalaha aslan al asah fil majmu' gitu. Wa aksaruhu utailu akake nifas iku situna swidak dina. Swidak apane yauman dinane. Wa ghalibu utawi kaprai utawa kebiasaane nifas iku arbauna 40 apane yauman dinane. Wa dzalika al mu'tamad utawi kang mu'tamad fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono luwih sethithik luwih akeh lan kebiasaan nifas iku al istiqra'u dalil penelitiane Imam Syafi'i aidon halimane. Jadi masa paling lamanya nifas itu 60 hari. 60 hari sudah. Lewat dari 60 hari bukan nifas lagi. Ya. Bukan nifas lagi. Ya. Paling sedikitnya tadi masa yang bentar sedikit sekali. Keluar 1 tetes ya sudah itu. Biasanya 40 hari. Paling banyak 60 hari. Paling banyak. Kalau sudah 60 hari sudah kok saya keluar aja, berarti bukan darah nifas. Jadi aksarun nifas 60 hari. Ya. Makanya kemarin itu yang seperti saya terangkan dalam pengajian masalah akikoh ya. Jadi akikoh itu sunnah mengakikoi anak itu bagi orang tua yang mempunyai kelebihan. Ya. Kelebihan. Kapan kelebihannya itu? Punya kelebihan itu kapan? Mulai dari lahirnya anak sampai aksarun nifas. Loh, sampai umur aksarun nifas. Jadi ada orang tua melahirkan coer ya. Hari pertama sampai hari 60 hari ke depan aksarun nifas tadi itu. Lebih banyak nifas tadi itu. Jadi lebih banyak umur nifas tadi 60 hari. Jadi mulai melahirkan sampai 60 hari ke depan itu kok punya kelebihan. Artinya bukan semuanya. Salah satu atau memang lebih terus sampai 60 hari punya kelebihan untuk mengakikoi anak. Maka orang tua punya tiket untuk mengakikoi anak kesunatan. Makanya akikoi termasuk ibadah. Maka jangan tiru-tiru ya. Jangan tiru-tiru. Ono tanggone keka awake mriyang kepengin keka pisan. Panas awak iki lho. Tonggo ngono iso keka, wah iso keka. Jangan gitu. Jangan panas masalah ibadah, harus dielmoni dulu. Nanti bisa jadi nilainya tidak akikoh. Nilainya nilai biasa. Karena apa? Akikoh dengan sedekah biasa itu lain. Kalau akikoh itu memang nebus anak. Kalau sedekah biasa ya enggak nilainya pahalanya nilainya sedekah. Sampean sedekah wedhus kambing 1. Dengan zaman akikoh lain, ya, lain. Kalau kita mengsedekahkan kambing 1 ya sudah pahalanya sedekah. Tapi kalau kita menyembelih kambing untuk akikoh, kalau tepat pada syariat, ya, maka nilainya kita menebus anak kita itu kita tebus dari siapa? Dari Allah. Makanya ada dalilnya akikoh itu al-hulam murtahanun bi akikotihi, ya. Bayi itu digadaikan dengan akikohnya. Artinya apa? Katanya Imam Ahmad bin Hambal, Imam Hambali, ya. Bayi itu kalau tidak diakikoi, sedangkan orang tuanya mampu, besok kalau ini jadi orang yang baik,
jadi orang alim, jadi orang yang berilmu, jadi orang jadi wali dan seterusnya, besok tidak bisa menolong orang tuanya. Karena apa? Ibarat barang belum ditebus, cek digadekno. Lah, sedangkan orang tuanya punya kemampuan untuk menebus, kok gak ditebus-tebus? Katanya Ahmad bin Hanbal, tidak bisa menolong orang tuanya, tidak diberi izin oleh Allah mensyafaati orang tuanya. Loh gitu. Itu nilainya akikoh di situ. Tapi harus memenuhi syarat tadi itu. Kemampuannya itu kapan? Begitu lahir bayi, orang tua memang punya kemampuan lebih untuk akikoh daripada yang nafkahi orang yang wajib dinafkahi, ya. Entah hari pertama, entah hari kedua, entah hari ketiga, pokok sampai 60 hari ke depan ini salah satunya atau kesemuanya memang lebih akikohnya kuat teman kuate, ya apa? Sunnah orang tuanya ini mengikoi. Ya, orang yang sunnah mengikoi itu orang yang wajib menafkahi, itu yang sunnah mengikoi. Jangan keliru, wong tuane diakikoi, ya bukan ya. Ya, anak yang diakikoi itu, akikoi itu nebus anak, ya nebus anak, lo gitu. Apanya? Begini sudah. Jadi tadi berangkatnya itu, jadi kalau kita, nggak apa-apa ini, memang apa? Ada ini apa? 60 hari, malah menerangkan akikoi, nggak apa-apa wis. Terangan tambahan ini berarti. Jadi begini. Jadi kalau seperti tadi, begitu lahir, cewek ya, orang tua ini punya kemampuan untuk mengikoi. Artinya apa? Lebih dari yang nafkah yang berkewajiban kepada dirinya. Orang tua itu, orang tua laki-laki itu punya kewajiban menafkahi anak, istri dan seterusnya. Itu. Lah, setelah begitu melahirkan, selama 60 hari ke depan ini, salah satunya atau semuanya kok punya kelebihan untuk mengakikoi anak, maka ini punya tiket kesunatan. Berarti kesunatan untuk mengakikoi anak. Kapan pelaksanaannya? Lebih cepat, lebih baik. Jadi Pak Yusuf kalah. Lebih cepat, lebih baik. Tapi kalau tidak, ngenteni ulang tahun nih, ya nggak apa-apa. Tapi sudah punya kesunatan. Loh, nggak apa-apa. Pokok selama anak ini belum balik. Jadi pelaksananya pokok anak ini selama belum balik. Terus engko ae tak bareng sunate kelas loro. Sampomo. Kelas loro iki perang umur piro? Yes, pokok belum balik lah. Pokok sih belum balik. Enggak apa-apa. Terus engko ae tak barengno iki pelaksanane. Yang jelas ini punya tiket untuk menakikoi anak, kesunatan wisan. Pola apa mampu selama mulai lahir sampai umur 60 hari. Lah, pelaksanaannya monggo sing luwih apik dilaksanakno hari ke-7 kelahiran. Lah jenis iku 7. Hari ke-7 kelahiran itu diakikoi, dinamai, disunat, dicukur rambutnya, ditimbang rambutnya. Itu. Ditimbang rambutnya, seberapa ukuran bobotnya rambut itu? Katakanlah 1 on. Sunnah sedekah emas 1 on. Orang tuanya, ya. Jadi anak laki-laki. Iya, itu anak laki-laki perempuan sama, dicukur rambutnya 7 hari itu, diakikoi, dihitan kalau memang laki-laki, ya dihitan, rambutnya dicukur, ditimbang. Nah, sebobotnya rambut itu orang tua sunnah sedekah emas. Kalau nggak punya emas ya perak. Besi nggak boleh besi. Sedekahnya kemana? Ya ke orang yang nggak punya. Ke ustadz nggak apa-apa, ke saya nggak apa-apa. enggak ya. Ya gitu ke orang yang nggak punya gitu. Kalau nggak punya emas ya perak nggak apa-apa. Asalkan bukan tembogo ya. Itu akikah tadi itu. Nah, makanya nilainya seperti itu. Jadi makanya jangan begini ya. Jangan ibadah itu jangan niru-niru. Nanti keliru sampean. Harus ditanyakan dulu. Sampean mau ibadah apa itu? Kurban. Ya tanyakan dulu. Cek bener gitu. Mau sholat dhuwur gak takon-takon. Mau kono nanggene sembayang melok nang ya sholat kono.
Moro Yai Saleh kok sembahyang ping 3, melok. Yai Saleh sembahyang ping 3, aku sembahyang zuhur ping 3. Gak boleh ngono iku ya. Gak boleh. Gak boleh. Moro ikut-ikutan gak boleh. Itu. Jadi sekali lagi situna itu masa untuk kita menentukan kesunahan untuk berakikoh, mengakikohi anak. Jadi mulai lahir sampai aksarun nifas. 1 hari sampai 60 hari kita punya kemampuan enggak untuk mengakikohi anak. Lah kalau enggak punya kemampuan, ya enggak. Begitu lahir sampai 60 hari, kita kok tidak punya kemampuan untuk mengakikohi anak. Sudah, jangankan untuk mengakikohi anak. Anak lahir sampai 60 sepidak dino lho. Enggak punya untuk mengakikohi anak iki. Sing dipangan sik golek-golek. Tidak punya kelebihan. Ya apa? Maka kita tidak disunatkan. Mulai kapan? Ya selamanya. Loh, makanya kalau sudah 60 hari lewat, udah 60 hari kan cuma 2 bulan. Setelah itu bulan ke-10 Pak sawai payu. Nah, iya, kan iya, omahe payu, landasan. Kan duwe akeh lha itu ojo pedhos, unta lho iso. Lah apa? Sudah nggak ada tiket kesunahan iki. Loh, kalau sampean paksakan untuk beli sampean akikoi, nggak jadi akikoh nanti ini. Nilainya bukan akikoh lagi. Loh gitu. Hukum seperti itu. Loh, makanya damang. Karena memang nggak punya kemampuan ya sudah. Ojo moro sawangan rek oleh akeh ya. Oleh akeh mosok anak gak diakikoh, ya gak senurut wong ya. Ilmunya seperti itu. Nah, itu berarti sampean kan lek ngono, sungkan aku oleh kak. Oleh duit akeh itu anak gak diakikoh. Nah, itu ya.